Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعد علينا من بركاته آمين. Wa qala lan dawuh sapa sayyiduna Gusti kita rupane Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring ridho sinten Allahu Gusti Allah anhu sangking Sayyid Alwi. Wa nafa'na lan muga paring manfaat sapa Allah. Wa nafa'na lan muga paring manfaat sapa Allah na ing kita bihi kelawan Sayyid Abdullah fi kitabihi ing dalam kitab Sayyid Abdullah rupane Nasaihid Diniyati, kitab Nasaihid Diniyah. Ma ing perkara manahu kang utawi maknane ma iku wa hadhihi ausafi iki pira-pira sifat. Yajibu kang wajib ayat tahliya ing yento berhias. Mana jawanya pepais. Biha kelawan sifat sapa kullu mukminin. Saben-saben wong mukmin. Wahia utawi sifat iku kauluhu dawuhe Sayyid Abdullah. Qabla hada ing dalam sadurunge iki kalam. Ikolilan kelawan perkara sithik rupane kalam ayakuna yento ana sapa mukmin ana iku khasyi'an wong kang khusyuk mutawadian kang tawadhu andap asar khaifan tur kang wedi haifan tur kang wedi wajila tegese wedi musyfiqan kang ngengoake atau memalingkan dari perkara makruh min khasyatillahi krana wedi marang Allah min khasyatillahi ta'ala krana wedi marang Allah ta'ala zahidan kang zuhud di dunia ing dalam dunia qani'an kang nerima bil yasiri kelawan perkara sithik minha sangking dunia mungfikan wong kang ngengokake berinfak mungfikan wong kang berinfak lil fandili maring perkara kang turah lebih turah an hajatihi sangking kebutuhane mukmin bayane mimma sangking perkara piyadihi kang ing dalem tangane mukmin nasihan kang ngarepake bagus li ibadillahi ta'ala maring pira-pira kaulane Allah ta'ala musyfiqan tur kang welas alaihim ing atase ibad rahiman tegese welas bihim kelawan ibad amiron kang perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan nahian kang nyegah anil mungkari sangking kemungkaran musari'an kang bergegas cepet-cepet fil khairati ing dalam pira-pira kebagusan mulaziman kang netepi lil ibadati maring pira-pira ibadah dalan kang nuduhake
alal khairi ing atase kebaikan. Da'iyan kang ngajak ilal huda maring petunjuk. Za sumten kang duwe sifat meneng. Wa tu'adatin lan alon-alon. Wa wiqarin lan merasa hina. Wa sakinatin lan tenang. Husnul akhlaki lan baguse akhlak. Akhlak kang bagus. Wasi'as sadri kang lapang dada. Lainal janibi kang alus lambunge. Mahfudul janahi turkan asar lambunge lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. La mutakabbiron ora wong kang sombong. Wala mutnajiron lan tegese ora sombong. Wala tami'an lan ora arep-arep finnasi ing dalam manusa. Termasuk kewajiban hati berikutnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab beliau yang dinamai dengan kitab Nasaihud Diniyah. Kitab beliau yang dinamai Nasaihud Diniyah ini isinya wasiatnya yang harus dimiliki oleh orang mukmin adalah ayyakuna khashi'an mutawaddi'an. Orang mukmin itu harus bersifat khusyuk. Khusyuk di sini diartikan hatinya ini bersikap tawadu. Juga anggota badannya. Jadi hati maupun anggota badannya ini bersikap tawadu. Dengan gambaran bagaimana mutawadian di sini? Pak mutawadian, yaitu merasa dirinya itu tidak memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Jadi ketika di situ ada seseorang yang dia merasa dirinya lebih daripada yang lain, ini bukan dikatakan sebagai tawadhu. Ya. Maka seseorang ketika di situ masih menancapkan di dalam hatinya bahwa dia itu memiliki kelebihan pada orang lain, ini bisa mengakibatkan orang tersebut itu sombong. Maka seorang ahli tasawuf ini tidak boleh memiliki sifat takabur, sombong. Kita harus memiliki sifat tawadhu, tawadian. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu memang tidak memiliki apa-apa. Kalau kita mengkaji waktu kita masih kecil, bahwa seorang anak, seorang bayi ini lahir di dunia itu tidak memiliki apa-apa, tidak pakai baju. Kalian pernah lihat seorang bayi yang di situ lahir dengan memakai baju? Tidak ada.
Tidak bisa apa-apa. Buktinya apa? Buktinya ketika masih bayi disuruh jalan tidak bisa. Bisanya hanya nangis. Itu artinya seorang manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah. Tidak memiliki apa-apa. Maka ketika orang tersebut itu kok sombong, ini adalah salah besar. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat tawadhu. Khaifan, menancapkan diri dalam diri kita, yaitu takut pada siksaan Allah. Seseorang itu yang telah menancapkan di dalam dadanya, di dalam hatinya, dalam dirinya, ini senantiasa takut sama Allah, orang tersebut akan terhindar dari dosa. Kenapa? Setiap ia melakukan sesuatu, dia berpikir nanti akan mendapatkan dosa. Ini sangat penting sekali. Ya. Jadi kita semua ini harus menancapkan di dalam hati kita takut pada siksaan Allah. Wajilan, takut jatuh dalam lembah kerusakan, lembah kemaksiatan. Orang itu ketika takut terhadap segala kemaksiatan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang baik. Tetapi kalau orang itu tidak takut terhadap kerusakan, kemaksiatan, maka nanti dia akan berbuat seenaknya. Karena dia tidak kenal, tidak melihat, tidak merasa dilihat oleh Allah, ya. Musyfiqan, yaitu seseorang yang senantiasa berpaling dari sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, oleh orang lain. Ketika dalam diri kita ini telah tertancap rasa musyfiq di sini, menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, maka kita nanti akan dicintai oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau biasanya sifatnya manusia, terkadang orang tersebut suka mencaci, kemudian memakai sesuatu yang sangat wah misalkan, dan yang lainnya. Ini ketika orang tersebut menghindari perkara-perkara tersebut tadi, maka orang itu nanti akan dicintai oleh orang lain. Di mana tujuannya semua itu tidak lain adalah dalam rangka min khasyatillahi ta'ala, karena takut pada Allah Ta'ala. Zahidan fid dunya, kemudian orang mukmin harus memiliki sifat zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud di sini adalah meninggalkan perkara yang halal secara berlebihan. Jadi nafsu, yang namanya nafsu itu kan senantiasa mengajak kepada sesuatu yang sangat mewah, mewah. Maka seorang mutasawwifat, seorang ahli tasawuf, ini harus menancapkan dalam dirinya sifat zuhud. Zuhud ini bukan berarti meninggalkan semua harta, ya, bukan, ya. Karena yang namanya harta itu kan sebagai wasilah kita untuk apa? Menuju ridhonya Allah. Kita boleh memiliki harta, boleh,
Tetapi jangan sampai di dalam hati kita itu sangat cinta terhadap harta itu. Tidak boleh ini. Maka posisi zuhud di sini adalah dia tidak mencintai dunia. Ini namanya adalah zuhud. Dunia itu semakin dijauhi, akan semakin mendekat. Tetapi ketika didekati, malah dunia itu akan menjauh. Oh, orang itu kalau tadi ya sangat cinta dunia tadi, misalkan kerjanya, misalkan ada seorang pekerja yang siang malam dia kerja terus, misalkan. Ini semakin dunia itu dicari, ini akan menjauh. Tapi nanti saya katakan dunia semakin dijauhi akan mendekat. Kita tahu para ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Beliau-beliau semua itu apakah pernah bekerja? Contohnya di situ ada Kiai Ulil Nuha Arwani, Kiai Ulil Albab Arwani. Apakah beliau bekerja? Tidak. Ya. Tetapi justru di situ beliau-beliau ini didekati oleh dunia. Qani'an bil yansiri minha. Kita seorang mukmin harus qanaah ketika dikasih sedikit oleh Allah. Qanaah di situ bagaimana? Qanaah di situ diartikan sebagai ridho, rela terhadap pembagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qanaah, teriman ya, teriman. Dikasih sedikit diterima, dikasih banyak diterima. Namanya adalah qanaah. Ini penting sekali ya, penting sekali. Munfiqan lil fadil, kemudian kita harus berinfak manakala kita memiliki kelebihan. Kelebihan dari apa? Kelebihan dari kebutuhan sehari-hari. Misalkan kita sehari memiliki uang atau mendapatkan uang katakan 100.000. Kebutuhan kita hanya 20.000 misalkan. Ini kan termasuk adalah unsur fadil ya, lebih. Ini orang mukmin itu harus senantiasa berinfak loh. Berinfak. Menginfakkan uangnya kalau punya uang. Kalau punya ilmu, ya ilmunya diajarkan, disedekahkan ya. Dan yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wasa'allahu fa'ausa'u." Ketika Allah melapangkan rezekimu, fa'ausa'u, maka lapangkanlah dalam berinfak. Bahkan dikatakan oleh ulama, disunahkan bagi seseorang yang memiliki baju baru untuk mensedekahkan baju yang lama. Jadi kalau kalian pas hari raya misalkan membeli baju 7 misalkan ya, ini sunahnya adalah baju yang lama diinfakkan. Sunahannya ya, pastinya baju tersebut baju yang masih layak ya, yang masih layak. Bukan baju yang sudah sobek-sobekan, bukan, tetapi baju yang masih layak. Karena banyak orang yang di situ sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Musyfiqan alaihim, nasihan li ibadillah. Kita harus senantiasa, orang mukmin harus senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Mengajak orang lain untuk berbuat
baik. Ketika di situ kok kita melihat ada teman kita, ada saudara kita yang kurang baik, di sini tugasnya orang mukmin adalah menasihati. Kang, Mbak, mohon maaf, itu adalah hal yang tidak baik, hal yang dilarang oleh Allah. Ini tugas orang mukmin tadi adalah memberi nasihat, ya, memberi nasihat. Musyfiqun alaihim. Kemudian kita senantiasa, orang mukmin senantiasa musyfiqun alaihim, memiliki belas kasihan terhadap hamba-hambanya Allah. Ketika kita melihat orang lain, caranya adalah musyfiq, yaitu kita harus senantiasa memancarkan atau wajah kita ini harus dengan wajah yang senyum. Ini termasuk adalah bentuk dari musyfiq, ya, dari belas kasihan, ya. Bukan di situ ketika kita ketemu orang lain kita dengan wajah yang kereng, ya, jangan. Tapi di situ dengan talqatul wajhi, ya, wajah yang di situ penuh dengan senyum, karena Rasulullah SAW ini senantiasa bersikap seperti itu. Ketika bertemu orang lain, walaupun toh di situ adalah musuhnya, walaupun toh di situ adalah orang kafir, ini beliau Rasulullah senantiasa talqatul wajhi, ya, senantiasa talqatul wajhi, dengan wajah yang senyum, ya. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh orang mukmin. Rahiman bihim, kita harus senantiasa belas kasihan tadi, mengasihani pada orang-orang mukmin, pada hamba-hambanya Allah. Maka ketika kita bentuk daripada sifat rahmah di sini, ketika kita berjumpa kepada orang yang melakukan maksiat, adalah mengajak mereka untuk bertaubat. Kemudian dimintakan ampun atas dosa yang dilakukannya. Karena ini merupakan akhlak daripada para malaikat, ya, termasuk akhlak daripada malaikat. Apakah dengan kita memintakan ampun pada mereka, pada orang-orang yang bermaksiat, ini kita rugi? Tidak, justru kita dapat pahala, ya, dapat pahala, karena kita juga nanti keceripatan daripada doa itu. Amiran bil ma'ruf, kemudian kita harus senantiasa memerintahkan kepada kebaikan. Amar ma'ruf, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita harus amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Mencegahnya itu sebatas mana? Yaitu sebatas kemampuan kita semua. Kalau kiranya di situ kok kita mampu untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, kita harus lakukan. Tetapi kalau kita tidak mampu, misalkan orang yang kita cegah tadi, orang yang kita ingatkan tadi, ini posisinya orang yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi misalkan, atau misalkan orang tersebut itu preman, sehingga nanti kalau diingatkan nanti bisa nanti dibunuh misalkan. Ya, nanti adalah kita harus ingkar bil qalbi, ya, ingkar di dalam hati. Tetapi masih memiliki niat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus, ya, harus memiliki tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Musani'an fil khairat, kemudian orang mukmin harus musari'an fil khairat, senantiasa bergegas di dalam kebaikan.
Bukan hanya bergegas, tetapi di sini adalah cepat-cepat dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, ya. Para sahabat itu dalam hal kebaikan ini senantiasa cepat-cepat, ya, cepat-cepat. Begitu pula kalau kita melakukan maksiat, kita harus cepat-cepat untuk bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihi wa jannah. Cepat-cepat dalam meminta ampunan pada Allah ini. Mulazim lil ibadah. Kemudian kita harus senantiasa langgeng dalam ibadah. Terus menerus continue ibadah. Salatnya, salat yang wajib harus mulazimah. Salat yang sunnah juga harus istiqomah, dan ibadah-ibadah yang lain. Meskipun ibadah sunnah yang lain itu sedikit, kalau kita lakukan dengan istiqomah, ini lebih bagus dibandingkan dengan hari ini melakukan ibadah sunnah, katakan sholat 1000 rakaat dibanding 2 rakaat yang istiqomah, ini lebih baik yang 2 rakaat tetapi istiqomah. Maka di situ ada yang mengatakan al istiqomatu khairun min alfil karomah, ya. Istiqomah ini berat bagi orang yang tidak mau melakukan, atau bagi seorang yang malas, berat. Tetapi kalau orang tersebut ini sudah terbiasa, maka di situ kalau pas meninggalkan ini rasanya berat, mikir. Ini posisi istiqomah. Sebagaimana misalkan dalam sehari, misalkan kita melakukan sholat sunnah, qobliyah, ada ba'diyah. Ini tidak melakukan sekali, ini rasanya ini gelisah. Itu karena biasanya adalah istiqomah. Dan al-khair, kita harus senantiasa menunjukkan pada kebaikan pada orang lain, ya. Memberi petunjuk pada orang lain. Yang belum tahu, kita kasih tahu. Contohnya, ketika kita di masyarakat ada orang yang minta untuk mengaji, misalkan, kita harus ajari. Jangan di situ, oh saya tidak bisa, waktu saya tidak bisa, misalkan. Kalau misalkan waktunya tidak bisa, ya harus nanti bilang, ya. Tapi kalau di situ ada waktunya, maka di situ kita harus senantiasa mau mengajari tadi. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi," rawahu Muslimun. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala dari pelakunya. Jadi misalkan kita mengajari ngaji, kita mengajari wudu, kok wudunya itu diterapkan oleh orang tersebut, ngajinya diterapkan oleh orang tersebut, ini kita masih kecipratan pahala. Demikian ketika orang tersebut mengajarkan pada orang lain ngaji, mengajarkan wudu pada orang lain, kita juga nanti mendapatkan pahala dari orang yang melakukan tadi, dan seterusnya. Jadi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Da'iyan ilal huda, kita harus senantiasa mengajak kepada petunjuk, ajak-ajak, ya, mengajak pada kebaikan, ya, dan yang lainnya. Dan sumten, kemudian memiliki sifat diam. Maksudnya diam itu bagaimana? Apakah tidak bicara? Tidak. Diam yang dimaksudkan di sini adalah diam dalam segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. As-sukut amma la ya'nihi. Diam
terhadap segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, daripada ngerumpi, daripada ngobrol ngalor kidul, misalkan nanti di situ ngerasani orang lain, ini lebih baik kita diam. Karena apa? Tidak dimungkiri seseorang itu ketika berkumpul-kumpul ini seringkali menggunjing, kerasani orang lain ya. Maka perbuatan ini ya harus kita hindarkan. Oleh karena itu, seorang ahli tasawuf ini memandangnya ketika di situ kok tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Ini lebih baik diam. Ya, diam. Diam lebih baik. Lebih baik lagi diam dan membaca zikir, entah itu sholawat maupun zikir-zikir yang lainnya. Wa tu'ajatin, harus senantiasa pelan-pelan dalam melakukan perkara. Artinya tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu dari setan. Maka kita harus senantiasa tu'ajatin ya, pelan-pelan. Dipikir dulu apakah di situ bermanfaat apa tidak? Apakah di situ bahaya apa tidak? Apakah di situ nanti ada dosanya apa tidak? Ini dipikir terlebih dahulu. Tu'ajatin. Wa wiqarin, kemudian orang mukmin harus merasa hina. Karena statusnya memang manusia itu dilahirkan, diciptakan dalam kondisi yang hina. Apa? Min nutfatin maniyum. Nah, manusia itu diciptakan dari nutfah, dari sperma. Ya, yang di situ prosesnya itu adalah hina ya, hina. Maka tidak pantas seseorang yang di situ diciptakan dari sesuatu yang hina, kemudian dia menyombongkan dirinya. Wasakinatin, kemudian harus memiliki sifat sakinah, tenang ya, tenang. Tadi tidak tergesa-gesa. Husnul akhlak. Kemudian orang mukmin itu harus senantiasa memiliki akhlak yang baik. Jangan di situ dia berbuat sesuai dengan nafsunya. Nafsunya dituruti ya. Terutama di sini ketika kita dalam kondisi godop, ketika kita dalam kondisi marah. Ini ya. Ini susah sekali bagi seseorang itu kalau sedang marah. Ini mau menjaga akhlaknya itu berat sekali. Tetapi kalau sudah latihan, ini akan memiliki akhlak yang baik. Walaupun tradisi itu dalam kondisi ghadab. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas, berakhlaklah, beretikalah pada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Meskipun di situ orang yang tidak kita sukai misalkan, ini kita harus memiliki etika yang baik, memiliki akhlak yang baik. Lainal wasi'a sadri, kita harus senantiasa lapang terhadap segala sesuatu. Kita harus memiliki lapang dada. Juga harus final janibi, tidak bersikap kasar ya. Dalam Al-Quran disebutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jadi di sini ditunjukkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya Rasulullah, ya. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi, andikan
engkau itu bersikap kasar. Jadi Rasulullah itu baik di Makkah ya maupun sekitarnya itu. Beliau Rasulullah itu senantiasa dimusuhi oleh orang-orang kafir. Ya. Termasuk di situ adalah pamannya sendiri. Akan tetapi Rasulullah ini tidak membalasnya dengan sikap yang kasar ya, tidak. Tetapi di situ beliau Rasulullah membalasnya dengan sikap yang lembut ya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Andaikan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersikap kasar, maka orang yang ada di sekitarnya ini akan lari, tidak mau didakwai untuk masuk agama Islam. Mahfudul jannah, orang yang senantiasa memiliki sifat asar, tawadhu, merasa hina, dirinya hina. Ini harus ditancapkan dalam diri seorang mukmin ya. Jangan sampai seorang mukmin itu memiliki sifat sombong, jangan sampai, tetapi harus memiliki sifat tawadhu, merasa dirinya ini adalah hina karena tadi status manusia ini memang adalah hina. Baru prosesnya tadi saya katakan bahwasanya prosesnya tadi berasal dari sesuatu yang hina ya. Hina. Kemudian keluar ini juga tidak memiliki apa-apa. Tidak pakai baju, tidak pakai hiasan, tidak, maupun yang lainnya. Maka di situ orang mukmin ini harus senantiasa memiliki sifat tawadhu, memiliki rasa hina, tadallul ya. Wala mutansiron, tidak boleh memiliki sifat sombong. Beliau Imam Ghazali mengatakan, "Fakullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillah fahuwa mutakabbirun." Setiap orang yang menganggap dirinya itu lebih baik dibandingkan orang lain, maka orang tersebut adalah orang yang sombong. Ini kata Imam Ghazali. Jadi ketika dalam hati kita tancapkan lebih baik dibanding dengan orang lain, maka kita termasuk orang yang sombong. Di mana orang sombong itu adalah ajakan perbuatan dari syaitan. Wala mutansiron tadi tidak sombong. Wala tomi'an finnas, kemudian kita tidak boleh tomak, mengharapkan sesuatu dari orang lain, tidak boleh tomak. Wala tomi'an finnas, tidak boleh tomak. Bahkan ada syair yang mengatakan wa iyyakal madami'u wal amani fakan amniyatun jalabat maniyatu. Wa iyyaka al madami'a, takutlah dengan yang namanya tomak, mengharap pemberian orang lain. Wal amani, dan harap-harapan tadi tidak boleh. Fakam min amniyatin jalabat maniyatu, banyak sekali segala bentuk harapan, tetapi harapan itu justru akan memunculkan atau mengakibatkan kematian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.